Pelajaran manasik artinya pelajaran manasik haji dan umrah. Dan apabila kita melakukan ibadah tidak ada ilmunya, tidak tahu dan salah, itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai mutawif, sebagai pembimbing merasa berkewajiban untuk memberikan suatu arahan atau pelajaran tentang di dalam perjalanan ibadah umrah tersendiri. Di dalam ibadah umrah Bapak Ibu perlu diketahui ada sunnah, ada ruku, ada wajib dan ada rukun. Ya, nanti bertahap-tahap seperti ini. Sunnah ini apabila kita lakukan kita dapat nilai pahala. Apabila kita tidak melakukan kita tidak berdosa. Tidak mengurangi dari ibadah umrah tersebut. Terus wajib Bapak Ibu adalah wajib, ini sangat penting. Wajib ini apabila kita melanggar dan juga tidak kita melakukan niat di tempat mikot, umrah kita sah. Cuma kita harus bayar denda, yaitu bayar dam, bayar kafarat, puasa 3 hari yang di dalam aturannya. Terus yang ketiga adalah rukun. Rukun umrah ini ada 5, ya. Dan rukun ini apabila tidak dilakukan secara sempurna maka umrohnya tidak sah. Ini sangat penting. Nanti kita akan bagi-bagi penjelasannya. Pertama sunnah Bapak Ibu, fitrah manusia itu adalah 5. Pertama hitan, ini sunnah. Di dalam ibadah umrah untuk kita melakukan fitrah manusia. Hitan pasti dihitan semua, bapak-bapak nggak perlu diperiksa ya. Terus mencukur bulu hidung. Ya, bulu depan, bulu bawah, ya. Periksa masing-masing. Silakan nanti malam-malam beli silet serong ya. Terus memotong kuku, termasuk mulai malam ini, mulai besok ya dipotong kukunya sebelum kita berangkat. Semuanya kaki dengan ibu tangan dan juga mencukur bulu ketiak. Kalau ibu-ibu suka dicabut, ya dicabut nggak apa-apa, dicukur artinya dibersihin ya. Terus memperpendek kumis, merapikan kumisnya dirapikan. Kalau jenggot mah biarin, itu sunnah. Jenggot biarin. Paham ya Bu ya? Ini sudah dilakukan sebelum niat. Jadi mulai besok ini PR buat Bapak Ibu. Mengapa harus dibersihkan? Biar nanti takut nggak berjatuhan waktu kita. Karena berdosa kalau kita melakukan anggota tubuh kita di waktu kita ihram. Tubuh kita itu sudah dijaga oleh Allah. Tubuh kita itu berjanji kepada Allah. Ya, makanya dibersihkan sebelum niat. Terus setelah itu Bapak Ibu mandi sunnatul ihram. Kapan mandinya Pak Ustaz? Setelah Bapak Ibu setelah subuh, sebelum subuh, ya jam 9, jam 8, jam 10 silakan mandi sunnatul ihram. Mandinya seperti apa Pak Ustaz? Sama dengan mandi besar, mandi junub. Ya tujuannya mandi itu untuk bersih. Pakai sabun, pakai sampo, digosok, semuanya bersih. Seperti itu. Dan juga Bapak Ibu, niatnya bagaimana Pak Ustaz? Niat pakai bahasa Indonesia saja ya. Niat saya mandi sunnatul ihram karena Allah Ta'ala. Ya, mandi sunnatul ihram. Gak apa-apa dua niat digabung. Dengan niat apa Pak Ustaz? Mandi taubat. Niat saya mandi sunnatul ihram dan mandi sunat taubat karena Allah Ta'ala digabung. Ya, mandi bersih-bersih tujuannya. Setelah mandi Bapak Ibu, di dalam ibadah umrah makanya sunnah memakai wangi-wangian di tubuh, pakai body, pakai deodoran, apa saja yang disunnahkan di tubuh, bukan di pakaian. Jadi di tubuhnya pakai body, ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh, silakan. Dan sunnah memakai putih-putih, memakai putih. Makanya Bapak Ibu sudah ada mukena Armina. Kalau bapak-bapak ihram ganti putih ya, ganti putih. Kalau ibu-ibu pakai mukena Armina yang panjang ya, Bu. Mukenanya yang pendek, yang panjang kayak gini nih. Ya panjang. Pak Ustaz, saya pengen baju hitam Pak Ustaz, pengen seperti Arab. Boleh kalau apa silahkan. Ya yang penting menutupin aurat. Kalau putih itu sunnah dan juga bisa nanti kita pantau. Oh ini jemaah Armina biskian, oh ini jemaah Armina biskian, kan ada ya tandanya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu
memakai sunnah putih-putih, baru kita nanti akan sunnah putih-putih pakai ihram, dan juga kita nanti langsung berniat di Abiyar Ali. Nanti ya ceritanya. Terus setelah ini Bapak Ibu, besok saya minta Bapak Ibu sekalian, ini sunnah sebelum ihram. Nanti ada sunnah setelah ihram Bapak Ibu sekalian ya. Ada sunnatul ihram kalau dilakukan di masjid. Setelah itu Bapak Ibu, kapan ini Pak Ustaz dilakukan? Saya minta besok sebelum zuhur. Kita ini nanti besok makannya Bapak Ibu sebelum zuhur. Makanya sebelum zuhur insya Allah besok jam 11.15 menit Bapak Ibu sudah nunggu di sini, atau setengah 12 sudah nunggu di sini untuk makan siang. Saya minta seperti itu. Semuanya biar kita lebih cepat berangkat ke Mekahnya. Untuk pakaian ihramnya bagaimana Pak Ustaz? Saya minta sebelum makan jam 10 ibu-ibu sudah siap. Jam 10 itu bapak-bapak jam 9 atau jam 10 sudah siap pakai ihram semua, atau sampai jam 11 sudah siap. Ibu-ibu terutama, ibu-ibu kan banyak pernak-perniknya Ibu ya. Pasang ini, pasang itu, bapak-bapak mah gampang. Tapi ibu-ibu itu banyak pernak-pernik sebelum zuhur. Jadi ibu sudah berpakaian rapi, pakai ihram, bapak ibu langsung ke restoran, makan siang, dan langsung setelah itu langsung ke masjid. Oh iya, makan dulu, makannya sebelum zuhur. Jadi bapak ibu setelah makan baru bapak ibu ke masjid untuk sholat zuhur. Karena di sini kerotikan, elitnya ya bermasalah. Jadi bapak ibu pulang ke masjid, sholat zuhur. Di situ sholatnya dijamak. Ya, sholat zuhur dulu sama imam, langsung sholat asar. Jadi sholat zuhur dulu selesai. Assalamualaikum. Langsung bapak ibu usaha firman asrin yang akan berimen wassalamualaikum ta'ala. Niat saya sholat asar di jamak takbir 2 rakaat dan 2 ta'ala. Jadi jangan diselingi sholat jenazah. Jadi setelah assalamualaikum kan ini sholat jenazah kan. Itu jangan sholat jenazah langsung. Sholat asar 2 rakaat, karena di perjalanan kita besok nggak berhenti sampai asar, sampai maghrib. Tapi bapak ibu setelah masuk zuhur, bapak ibu niat di dalam hati. Niatnya pengen saya menjamak sholat asar di zuhur. Itu sudah cukup ya. Jadi niatnya waktu masuk zuhur, niat saya pengen jamak di jamak takbir asar di zuhur. Ya, ini sudah paham ya sholat jamaknya ya. Terus sholat sunnatul ihram. Sholat sunnatul ihram itu sebenarnya disebut sholat sunnah mutlak. Dan dia setelah sholat asar itu ulama tidak memperbolehkan sholat sunnatul ihram karena lebih kuat sholat sunnah mutlak. Dan hanya agak ringan. Bagaimana caranya kalau kita pengen sholat sunnatul ihram? Sholat sunnatul ihramnya sebelum zuhur boleh, silakan. Sebelum sholat zuhur itu, sholat sunnatul ihram, usolli sunnatul ihram, rakaat ini lillahi ta'ala. Sudah cukup. Untuk niatnya kan gampang, nanti di Bir Ali bapak ibu tidak perlu sholat sunnatul ihram, langsung sholat tahiyatul masjid, langsung kita berangkat. Nah, pulang dari masjid, bapak ibu sekalian langsung ke hotel, mengambil barang tentengan, langsung tunggu di bawah. Kami sebagai mutawif minta bapak ibu itu paling jam 1.30 kita sudah naik bis begitu. Kalau cepat bapak ibu jam 1 kita naik bis berangkat, insya Allah ke Mekah lebih awal, selesainya lebih awal, nyampe ke Mekahnya lebih awal, jadi lebih nyaman, ada waktu untuk istirahat. Makanya kita atur, kalau bapak ibu mengikuti syarat kami tidak lambat, insya Allah bapak ibu perjalanan kita akan nyaman, tidak terlalu buru-buru. Saya minta mungkin paling lambat jam 1.30 itu sudah naik bis semua. Keinginan kita. Maka Pak Ustaz makan duluan Pak Ustaz, karena di sini kalau pulang dari masjid masih mau makan kan lama Pak. Ya kan, setengah jam, apalagi mama, ya kan, ibu-ibu nenek-nenek udah santai, masa disuruh-buru ayam banyak tulangnya, apalagi ikan. Ya nanti kesana tuh susah. Ya jadi begitu. Jadi makannya bapak ibu sebelum zuhur, baru bapak ibu kita habis zuhur itu nyaman pulang, langsung kita siap-siap untuk berangkat. Setelah berangkat bapak ibu sekalian kita naik bis, kita akan menuju ke Abiyar Ali.
Abyar Ali itu jaraknya dari sini kurang lebih 10 km. Di Abyar Ali kita akan mengambil niat. Nanti oleh mutawifnya kita arahkan. Bapak Ibu sekalian, sholat sunat tahiyat masjid, langsung Bapak Ibu kita naik bis kembali dan melakukan niat umrah itu di atas bis, di atas kendaraan. Sunnahnya Rasulullah, di waktu Rasulullah umrah itu niat umrahnya di atas ontanya, di atas kendaraan. Jadi nanti dia biar aja akan diarahkan situ. Sholat sunat tahiyat masjid. Ya, jadi Abyar Ali atau Bir Ali atau masjidnya Dzul Hulaifah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, di Abyar Ali itu Bapak Ibu adalah wajib umrah. Wajib Bapak Ibu niatnya miqatnya di Abyar Ali. Kalau tidak niat di situ, maka umrahnya tidak sah. Umrahnya sah cuma Bapak Ibu bayar denda. Makanya ibu-ibu, adik-adik yang muda itu kadang menjadi permasalahan menstruasi. Jadi semuanya besok ibu-ibu yang sehat, bapak-bapak yang sehat, ibu-ibu yang menstruasi berhalangan harus niat mikot umrah di Abyar Ali. Tapi apabila menstruasi itu nanti ditunggu sampai bersih baru tawaf sa'i. Cuma niatnya saja. Jadi niat di tempat mikot. Paham ya Bu ya? Jadi semua niat di situ. Jangan ada yang tidak niat di tempat mikot, harus niat di tempat mikot. Ini adalah wajib. Nah, setelah Bapak Ibu kita naik bis, Bapak Ibu sekalian tunggu di bis, maka Bapak Ibu kita akan melakukan niat. Insyaallah apa yang niatnya ya? Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, saya datang. Allah saya datang Di panggilanmu. memenuhi panggilanmu Umrah ini untuk besok umrah. dilapatkan, dibaca di atas bis. Dilapatkan itu sunnah, tapi niat sebenarnya itu di dalam Hati. Di dalam hati kita. Ya Allah, saya bahasa Indonesia sudah cukup. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu untuk umrah. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan niat tersebut di tempat mikot, besok Bapak Ibu di Bir Ali itu kita melakukan 2 perkara. Pertama wajib, yang dua itu rukun. Rukun umrah ini kan ada 5. Pertama ini yang kedua bahwa bidikasa, yang keempat gunting tahalul, kelima tertib. Nah, niatnya besok itu kita lakukan di Abyar Ali, di tempat mikot juga di situ. Ya. Jadi besok diperhatikan. Makanya besok kalau berangkat itu jangan tidur. Kita itu karena permulaan. Di situ harus didengarkan apa yang disampaikan oleh mutawif. Ya, biar tidak salah. Karena kalau tidak niat di tempat mikot itu, misalnya sampai 8 tertidur, sampai 100 kilo itu harus kembali lagi ke tempat itu. 50 kilo harus kembali. Kalau niat di perjalanan sah, cuma bayar kambing. Ya, karena kewajiban. Makanya selama di dalam perjalanan Bapak Ibu hati-hati. Nah, setelah niat Bapak Ibu, kita akan melakukan sunat-sunat ihram setelah niat. Apa Bapak Ibu setelah niat? Sunatul ihram yaitu bertalbiyah. Rasulullah mengajarkan, menyampaikan kepada kita, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah bertalbiyahlah. Maka itu ikut bertalbiyah. Sekeliling yang kita lewati pada saat itu pohon-pohonan, batu-batuan, gunung-gunung, tanah sampai pecah-pecah bergemuruh. Bertalbiyah kepada Allah. Apa talbiyahnya mereka Bapak Ibu? Makhluk yang tidak bernyawa tersebut, yaitu meminta ampunkan kepada Allah orang yang sedang berihram. Bayangkan, bukan hanya malaikat yang mendoakan kita Bapak Ibu waktu itu. Makanya orang yang umrah itu diampuni dosa-dosanya kata Allah, dikabulkan doa-doanya oleh Allah, dan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Ini Bapak Ibu di dalam ibadah umrah. Sungguh istimewa orang yang berpakaian ihram tersebut di niat umrah. Makanya Bapak Ibu, apa yang dilakukan sunnah ihram? Memperbanyak talbiyah itu. Talbiyah itu kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Saya datang tidak menyekutukanmu ya Allah. Tauhid.
Nah katanya, sesungguhnya segala pujian wa ni'mat dan nikmat. Kita mensyukur nikmat sehat walafiat bisa umrah bersama keluarga ini. Banyak awalmu dan kerajaanmu ya Allah. Artinya kalau umrah itu Allah tidak pilih itu presiden, itu menteri, itu anggota dewan juga. Semua pakai ihram. Bahkan bapak-bapak yang dipakai cuma di bawah kain Pak ya. Iya. Yang akan berapa itu 200.000. Gak ada harganya kalau untuk orang kaya seperti itu ya kan. Orang kaya sendalnya aja 10 juta, datang ke umrah ke sini cuma harus pakai ihram yang harganya cuma 200.000. Bahkan lebih murah dari itu. Ya, ini kebagus. Wan ni'mat laka wal mulk kerajaanmu ya Allah. Makanya kalau umrah itu Bapak Ibu tinggalkan sifat angkuh, tinggalkan sifat sombong, punya kekayaan dan semacamnya tinggalkan. Ya tidak ada harganya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Bapak Ibu. Ya jabatannya juga disimpan ini semuanya. Ya hati-hati di dalam ibadah umrah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita sebagai hamba yang baik. Makanya ibadah umrah ini adalah ibadah yang istimewa, menunjukkan kepatuhan hamba kepada Allah. Ibadah umrah dan haji itu ritualnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Kekasih Allah kenapa? Dia satu-satunya Nabi yang tidak membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Disuruh sana Ibrahim berangkat, meninggalkan putranya di Mekah ditinggalkan. Setelah besar anaknya yang disayang disuruh di Jadi ibadah umrah itu menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu, apa yang diperintah adalah kita akan lakukan supaya apa? Allah akan membalas kepada kita apa balasannya, yaitu tadi pengampunan dosa. Bapak Ibu sekalian, setelah itu Bapak Ibu ihram, maka jatuhlah kepada Bapak Ibu larangan-larangan ihram. Saya akan menyampaikan larangan-larangan ihram kepada Bapak Ibu setelah ihram. Bapak Ibu sebelum ihram ini belum disebut ihram. Setelah niat baru Bapak Ibu disebut ihram. Ihram itulah dilarang Bapak Ibu sekalian, yaitu pertama untuk bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian yang berjahit Pak. Paham ya Pak? Ya tidak boleh pakaian berjahit, sarung, celana, keluar dan semacamnya. Sarung yang kemeja dan tidak boleh menutupi kepala bapak-bapak, tidak boleh menutupi mata kaki untuk bapak-bapak. Ya, dan juga untuk ibu-ibu, semua tubuhnya ibu-ibu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Paham ya Bu ya? Paham Ibu, muka dan semuanya aurat. Beli kaos kaki, beli manset, ya. Ini untuk ibu-ibu. Dan tidak boleh kita melepaskan dari anggota tubuh kita seperti mencukur, mencabut bulu-bulu, dan melepaskan sesuatu yang berada di kulit kita ini tidak boleh. Ya, untuk Bapak Ibu tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, wangi-wangian apa saja. Makanya sunnah wangi-wangian itu sebelum niat. Ya, wangi-wangian sebelum niat. Setelahnya tidak boleh. Paham ya Bu ya? Tidak boleh melepaskan anggota tubuh, sudah tahu, makanya dicukur, digunting, dicabut itu sebelum niat. Ya. Setelah itu Bapak Ibu tidak boleh memotong pepohonan. Ya, kita mungkin ya di jalan mungkin potong pohonan, berburu binatang juga tidak boleh, dan bertunangan, akad nikah juga tidak boleh, dan berhubungan berjumpa rayu dan berhubungan suami istri itu termasuk dari larangan. Selain itu Bapak Ibu, apabila kita Bapak Ibu melanggar kewajiban tersebut, Bu, nah, itu kan kewajiban. Apabila Bapak Ibu sampai melanggar kewajibannya, umrohnya sah, cuma Bapak Ibu harus bayar denda. Jam atau puasa 3 hari atau memberi makan orang tua miskin. Contohnya begini, Bapak Ibu umroh tapi potong kuku atau mencabut bulu atau bapak-bapak ganti pakaian, ya, atau pakai wangi-wangian, mandi pakai sabun, pakai sampuda, ya, sudah harus bayar seperti itu. Hati-hati, ya, itu di dalam ibadah umrah. Makanya di dalam ibadah umrah ini Bapak Ibu kita diajarkan untuk menjadi orang jujur.
menunjukkan kejujuran kepada Allah, menunjukkan kejujuran kepada diri kita. Bapak Ibu harus jujur. Pak Ustaz, saya tadi kamar mandi Pak Ustaz, karena biasa pakai sabun, pakai ini ya, itu sudah dibicarakan kejujuran. Saya sudah mandi Pak Ustaz, pakai sabun semacamnya. Itu kan menunjukkan kejujuran. Kami sebagai mutawif dan leader tidak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam ibadah umrah. Ya, ini Bapak Ibu hati-hati. Dan juga di dalam ibadah umrah larangan Bapak Ibu, orang yang haji dan umrah tidak boleh berkata kotor, bersuka dan jidalah dengan kata-kata porno yang merangsang. Makanya harus jaga lisan kita. Berjidalah dan berdebat. Jangankan bertengkar suami istri, berdebat itu tidak boleh kok. Sampai marah-marah suami istri karena kompornya belum diambil, dimarah-marahin bapaknya. Ya jangan. Ya, paham ya? Makanya di dalam ibadah umrah ini jaga lisan kita. Jangan gosipin orang. Kadang ada aja yang mau diomongin. Inilah ya. Makanya biar umrah kita bersih ya, insyaallah ya Bapak Ibu ya. Ini larangan-larangan ihram Bapak Ibu sekalian. Nanti juga akan diingatkan oleh mutawif di bis. Selanjutnya Bapak Ibu, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kita langsung lanjut ke yang poin angka merah, yaitu rukun. Ini rukun ini sangat berhati-hati sekali. Kalau tadi itu wajib itu, mungkin Bapak Ibu punya uang, Pak Ustaz saya punya kesalahan, mau bayar dengan uang bayar dam misalnya, boleh, silakan. Tidak kewajiban, pokoknya saya cuma bayar dam. Nah, yang ketiga ini rukun, tidak bisa digantikan dengan dam, tidak bisa digantikan dengan bayar fidyah, yaitu rukun. Sudah disebutkan tadi rukun ada berapa nih? 5. Nah, pertama nih niat kita lakukan di binadi labbaik Allahumma umratan, atau yang didapatkan oleh ulama nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Yang kedua Bapak Ibu yaitu tawaf. Jadi besok di dalam perjalanan di dalam bis dari Abyar Ali Bapak Ibu kita berjalan talbiyah sampai tengah perjalanan Bapak Ibu berhenti talbiyahnya, Pak Ustadznya juga pengen istirahat. Karena kalau dipakai perjalanan ke Mekah itu tahu nggak berapa jam? 6 jam, 450 kilo. Kalau Ustadznya disuruh talbiyah ya habis suaranya, nggak bisa dipakai nanti kalau sakitnya. Ya pulungannya ya rusak, baterainya juga rusak. Ya mungkin berapa menit di talbiyah, nanti digantian sama siapa yang pengen. Lalu Bapak Ibu istirahat. Gunakan istirahat itu, karena Bapak Ibu kalau sudah sampai Mekah, Ibu susah untuk istirahat. Ya, sampai Mekah nanti ke hotel, prosesnya tawaf sampai bisa-bisa jam 2, jam 3 baru selesai. Masa mau tidur dulu Pak Ustaz, saya nggak mau saya nggak boleh. Jadi langsung bergerak. Ya, makanya di bis waktu yang dipergunakan itu istirahat. Berzikir kepada Allah, baca talbiyah. Talbiyah saya ingin baca Quran, monggo silakan. Baca zikir silakan. Tapi yang lebih afdal apabila kita ihram baca talbiyah. Talbiyah itu pengampunan dosa kita kepada Allah. Kalimat tauhid begitu. Ya. Setelah nyampe di Mekah Bapak Ibu sekalian, nanti di satu hari ya untuk beristirahat mungkin 20 menit, buang air kecil, pengen beli makanan-makanan, juga berhenti nanti. Tapi itu kadang di waktu maghrib. Jadi asarnya makanya sholat asarnya di jamaah takdim, saling mengingatkan teman sekamar apabila sholat ke masjid ya. Setelah nyampe di Mekah Bapak Ibu, insya Allah macam-macam hotelnya ada di Rontana, ada di Zamzam, tapi itu tidak jadi masalah. Ya, yang penting apa yang diberikan oleh Allah kita terima, dan artinya insya Allah apa yang menjadi pesanan Bapak Ibu akan diberikan. Hotel bintang 5 artinya. Itu hotel bintang 5 itu Bapak Ibu jangan santai-santai karena dekat dari masjid. Itu merugikan kita, langkah kaki tambah pendek. Ya. Jadi langkah kaki tambah pendek, tapi Bapak Ibu kedekatan dengan masjid, mari kita gunakan semaksimal mungkin ya, jam Ramadan ini kan termasuk paling dekat ini. Di Palma aja bisa nutupin ya, yang penting untuknya tidak macet. Makanya besok Bapak Ibu kita sampai ke hotel, Bapak Ibu diarahkan ke tempat makan,
baru Bapak Ibu bagikan kunci kamar. Setelah itu Bapak Ibu baru ke kamar. Dikasih waktu kurang lebih 30 menit, 40 menit Bapak Ibu siap-siap di kamar. Setelah itu baru Bapak Ibu turun ke lobi. Ya, turun ke lobi untuk melakukan di umrah rupiah itu rukun kedua yaitu tawaf. Tawaf ini Bapak Ibu sama halnya dengan sholat. Bedanya apa? Kalau tawaf ini yang dihitung adalah pergerakan putaran. Tapi kalau sholat itu pada hakikatnya itu yang dihitung bacaan. Kalau sholat saya nggak boleh bergerak saya batal ya. Tapi kalau tawaf ini Bapak Ibu yang dihitung ada pergerakan yaitu putaran Bapak Ibu. Jadi dibimbing oleh Pak Ustaznya. Makanya tawaf ini sama halnya syaratnya dengan sholat. Suci hadas besar. Makanya ibu-ibu yang menstruasi ditahan dulu. Yang menstruasi itu tidak boleh tawaf. Jadi ditahan dulu. Kalau ada dada ini beli obat, tanya sama turlidernya atau ibu-ibu turlider ya. Dan juga syaratnya tawaf yaitu suci hadas besar, ya kan? Suci hadas dari hadas kecil berwudu dan juga suci pakaian yang suci. Makanya ibu hati-hati bapak-bapak Pak, hati-hati helmnya kalau ke toilet. Taruh aja Pak yang taruh di atas itu taruh aja di kamar mandi. Terus bapak-bapak yang pakai sarung masuk ke toilet. Nanti boleh dibuka di toilet, jangan pas dibuka di luar semua Pak. Jadi ya nggak apa-apa, jangan dibawa dua-duanya ke kamar mandi takut jatuh. Taruh aja dulu, baru bapak ke toilet dengan yang bawah itu langsung di situ. Ibu-ibu ya juga hati ya. Nanti suci hadas besar dan suci pakaian menutupin aurat. Ini penting untuk ibu-ibu. Ya, menutupin aurat 7 kali putaran. Ya, 7 kali putaran. Kalau putarannya kurang, itu bisa nambah 6 atau 7. Ditambah menjadi 7. Ya. Dan juga Bapak Ibu, bahu sebelah kiri ini selalu menghadap Ka'bah. Ini Ka'bah misalnya Ibu, ini bahunya ini selalu menghadap itu. Tidak boleh tawaf ini begini, tawaf belakangin, jalan mundur. Tidak boleh, batal ya. Ya, jadi tawaf itu, ini Ka'bah misalnya bulat, ini Ka'bah. Jadi bahu ini bahu. Makanya kalau niat itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengangkat tangannya gini aja ya. Mengangkat tangannya begini saja. Bahu pokoknya Bapak Ibu, bahu sebelah kiri ini selalu menghadap Ka'bah. Insyaallah paham ya, seperti itu ya. Ya, tidak itu harus menghadap Ka'bah. Masalah zikir dan bacaan Bapak Ibu tinggal ikut Pak Ustadznya. Pak Ustadznya baca, Bapak Ibu silakan ikut yang mendengarkan. Kalau nggak hafal Pak Ustadz baca apa? Ibu ikut buku panduan. Subhanallah, nggak tahu Ustadznya sudah hilang. Panduan, Ustadznya baca, nggak kedengaran, ibu ikut baca, ibu kan ikut baca tuh, kan orang ramai pada mana Ustadznya hilang? Ustadznya udah selesai, ibu nggak tahu putaran keberapa. Bingung, masalah bacaan itu sunnah, ikut saja ngejar Pak Ustadznya. Ya, jadi yang penting 7 putaran. Bagaimana Pak Ustadz? Bapak Ibu kita baca zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini zikirnya Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim itu berdoa sudah diberikan oleh Allah apa? Subhanallah. Mari Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Jadi 4 zikir ini Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini zikir yang paling dicintai oleh Allah. Makanya Siti Aisyah kalau tidur katanya baca zikir ini pahalanya seperti haji dan ya, ini zikirnya Nabi Ibrahim yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jangan mudah pasti hafal semua. Baca itu saja Bapak Ibu. Ditambahkan waktu tawaf itu wala haula wala quwata illa billahil azim. Jadi itu baca enggak apa-apa Bapak Ibu hafal semua. Subhanallah. Baca itu seterusnya 7 kali.
kali putaran boleh. Itu justru yang paling mantap. Itu adalah zikirnya Nabi Ibrahim. Dikala Nabi Ibrahim diberitakan tawaf. Baca apa ya Bapak Ibu ya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi nggak perlu Bapak Ibu lihat buku pahalanya sama. Ya, insya Allah ya Bapak Ibu sekalian ya, itu zikir. Setelah Bapak Ibu kita melakukan tawaf 7 kali putaran, Bapak Ibu kita langsung ke pinggir, diarahkan oleh mutawifnya masing-masing untuk sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf ini rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Niatnya begini, usolli sunat tawaf rakaat ini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua Bapak Ibu baca surat Ikhlas. Kulhu. Baca apa ya? Makanan tiap hari. Boleh ya, besok kita di belakang. Pokoknya ini Bu, kalau ini kan Ka'bah misalnya, ini makam Ibrahimnya di sini. Ya ini Ka'bah, ini makam Ibrahimnya di sini. Jadi di belakang makam Ibrahim itu bukan pas di sininya, kita mengganggu orang tawaf. Jadi kadang ditaruh di sini oleh makam di sini. Yang penting di belakang bukan di depannya sini ya, paham ya? Kadang ada jemaah yang kalau pengen di belakang bukan di belakang ganggu orang sholat, nanti kita berdosa. Ya kelurusan di sini, yang penting belakangnya sini. Nanti orang mau tahu diarahkan ke situ, ibu-ibu sekalian ya. Setelah itu, setelah sholat sunat tawaf Bapak Ibu, kita akan menuju tempat sa'i, tapi sebelumnya sunnah kita minum air zam-zam. Di sini ada air zam-zam juga di tong itu. Di tong dalam masjid itu air zam-zam. Tapi di sana nanti kita bisa ngambil air zam-zam. Jangan lupa minum air zam-zam, baca bismillah dan doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ini buku panduan ada ya. Dan air zam-zam ini mengandung obat. Kalau untuk kenyang mengenyangkan, untuk haus menghilangkan haus. Untuk niat menjadi obat, jadi obat. Ada keistimewaan air zam-zam, yaitu mengusap di ubur-ubur. Diucapkan di ubur-ubur apa? Air zam-zam akan meninggikan derajat kita dan juga bisa mengobati penuaan. Enggak gampang pikun, enggak gampang stres. Itu air zam-zam cuci muka dengan air zam-zam. Ya, diusapkan ini di ubur-ubur, ambil satu ini, ditaruh di sini. Akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan dari penuaan. Ya, insya Allah ininya pikiran selalu jernih. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu berangkat kita ke tempat sa'i. Tempat sa'i ini adalah rukun ketiga. Ya, dari sa'i Bapak Ibu tolong diperhatikan. Dari sa'i ini sofa, kita berzikir kepada Allah, dan ini marwah. Jaraknya dari sofa ke marwah itu kurang lebih 500 meter. Berjalan dari sofa ke marwah dihitung satu. Dari marwah ke sofa dihitung dua. Jadi Bapak Ibu, kalau 500 meter kali 7 berapa Pak? 3,5 kilo ya. 3 kilo mau pulangnya 4 kilo. Jadi makanya kadang yang jadi permasalahan itu, yang berat di dalam ibadah umrah ini adalah sa'i bagi jemaah yang kurang sehat dan sepuh. Makanya apabila punya keluarga yang sudah enggak kuat untuk berjalan tawaf dan sa'i, makanya saya minta segera daftar di roda. Di rodanya bagaimana? Kami kan punya tim untuk roda itu. Jadi Bapak Ibu tinggal daftar, biaya rodanya kurang lebih 1.700.000 yang 400 real kurang lebih itu. Nanti kami akan mencarikan tukang roda tersebut. Tukang roda tersebut Bapak Ibu diambil dari kamar, dibawa tawaf dan sa'i, karena tempat tawafnya beda di masjid jauh. Jadi tawaf, sa'i, gunting dan kembalikan ke kamar. Jadi anak-anaknya tidak memikirkan orang tuanya tersebut. Kita sudah fokus sama ibadah. Dia ada yang membimbing juga. Dia hanya 1.700.000, itu 400 rial untuk roda tersebut ya. Insya Allah yang punya keluarga cepat daftar mulai sekarang biar kita nggak bingung nanti yang sepuh. Di dalam sa'i itu Bapak Ibu, sunnah Bapak Ibu berzikir kepada Allah. Bagaimana kalau kata wudhu di tempat sa'i? Boleh.
nggak apa-apa, cuma lebih afdal berwudu, berzikir kepada Allah. Jadi yang dihitung di dalam sa'i itu bukan dihitung untuk sahnya, yaitu adalah menyambung waktu kita jalan. Jangan putus-putus. Jangan nanti tengah perjalanan berhenti, duduk nanti langsung gini. Jadi intinya kita menyambung, kalau istirahat nggak mampu istirahat, tapi langsung melanjutkan di mana kita berhenti. Artinya menyambung. Ya, ini 7 kali putaran. Setelah itu setelah sa'i kita selesai di marwah. Setelah di marwah kita akan bertahallul. Tahallul ini bahasa Arab, artinya halal. Sekarang kan waktu niat, nah, labbaik Allahumma umratan itu jatuh ihram, yaitu haram. Artinya melakukan larangan-larangan ihram. Setelah bergunting, kita mau bergunting disebut tahallul, yaitu sudah halal. Artinya kalau sudah tahallul itu larangan-larangan yang jatuh kepada kita seperti pakai wangi-wangian, ganti baju untuk bapak-bapak, terus dan cukur-cukur itu sudah boleh. Jadi kalau sudah kita gunting rambut itu larangan-larangan ihram itu sudah gugur. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini ritual perjalanan terakhir di dalam ibadah umrah. Makanya di tahallul, menurut Imam Syafi'i, menurut Rasulullah SAW, tahallul ini Bapak Ibu, Rasulullah mendoakan 3 kali rahmat kepada orang yang cukur gundul. Ya, Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin wal mufassirin. Ya, berilah rahmat orang yang cukur gundul. Jadi kalau bapak-bapak sunnahnya dicukur gundul. Umrah kedua juga boleh, silakan. Menurut Imam Syafi'i boleh, yang penting lebih dari 3 helai. Satu helai. Berapa dikit ya. Jadi kalau anjuran Pak, kalau bisa dicukur gundul, karena didoakan 3 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukur gundul ini Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak, rambut yang jatuh untuk tahallul itu pertama akan dikasihkan cahaya di yaumil qiyamah. Amin. Yang kedua, 1 helai rambut yang jatuh di waktu tahallul akan mengampuni 1 dosa dan diberikan 1 kebaikan. 1 helai rambut. Dan rambut yang jatuh di waktu tahallul akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Makanya rambut kita nanti kalau dicukur Pak, itu menjadi saksi yaumil qiyamah. Kata orang, tinggalkan dosa-dosamu di muka, cukur rambutmu, kata orang dulu kalau ini. Karena apa? 1 helai rambut itu menghapus 1 dosa, diberikan 1 kebaikan. 1 helai rambut untuk yang dikeluarkan waktu tahallul. Ini untuk tahallul bapak-bapak. Kalau ibu-ibu gimana? Apa ibu-ibu perlu digundur? Oh, kalau ibu-ibu nanti cepat ya, kita jelaskan. Ibu-ibu setara dengan cukur gundul. Ibu-ibu ini rambutnya ibu bukan panjang ya kan? Ibu ambil 1 genggaman, lalu dipotong. Ya, untuk ibu-ibu. Ya, jadi setara dengan botak ininya. Jadi ibu-ibu jangan digundul. Kan ibu rambutnya masih panjang ya. Ambil aja ujungnya 1 genggaman, digenggam segini langsung dipotong. Itu sama dengan cukur gundul botak. Ya paham Bu? Yang nyukurnya nanti. Jadi kalau di dalam cukur itu tidak ada aturan. Kita mau cukur sendiri juga boleh, ya kan? Mau cukur oleh keluarga juga silakan. Istri mau dicukur suami, nanti kan kita cukur bapak dulu tuh. Bapak-bapak kita cukur baru bapak-bapak kita gunting rambut ibu-ibu. Jadi ibu-ibu boleh digunting oleh ibu-ibu. Ibu-ibu boleh digunting oleh keluarganya, ibu-ibu boleh digunting oleh suaminya. Yang tidak boleh itu menggunting ibu-ibu adalah selain muhrim. Ya paham ya Bu ya? Orang lain tidak boleh menggunting karena aurat. Dan menggunting rambutnya ibu-ibu jangan pasti buka kerudungnya, dibuka dari belakang Bu. Ya, dari buka kerudungnya yang nggak kelihatan orang langsung digunting. Mana nanti dibuka kenanya ini cukur gitu, jangan ya. Itu aurat ini. Ini Bapak Ibu, selesailah perjalanan ibadah umrah, yaitu yang kelima itu yaitu tertib. Tertib itu berurutan dari niat, tawaf, sa'i, bergunting dan tertib. Jadi setelah itu selesailah rangkaian di dalam ibadah umrah.
Ada lagi yang tadi lupa saya untuk disampaikan. Tubuhnya ibu kan aurat. Jadi ibu-ibu tolong diperhatikan. Kebanyakan ibu-ibu ini, ibu-ibu kan pakai daster kan? Ibu-ibu pakai daster. Daster ini rentan untuk lepas dari ini. Kalau kita kan tadi saya sampaikan di dalam tawaf itu ngangkat tangan Bismillah Allahu Akbar di waktu di mau tawaf Hajar Aswad di Ka'bah. Kadang ibu-ibu ini bajunya turun begini, ya kan? Turun kan? Karena dasternya longgar dan mukanya turun. Jadi ini kan aurat Buya. Ini aurat. Batasnya ibu-ibu dari pentolan sini nih. Dari pentolan ini kan ada pentolan nih. Nah dari sini ke bawah dihitung aurat ke sininya nggak dihitung. Dan telapak tangan sama punggungnya nggak dihitung. Jadi dihitung dari pentolan. Bagaimana antisipasinya? Bu leader, ini PR-nya Bu leader sebenarnya. Boleh saja. Ya di bawah itu dibuka, ininya telapaknya dibuka. Ya. Dibuka. Jadi beli mancer di bawah seharga 5 real. Kaos kakinya juga harus beli. Masa kita beli format 10 kilo mampu, beli mancer 5 real nggak mampu, pasti mampu lah. Ya. Ini hati-hati karena kebanyakan jangan kita ikut pakai ustaz yang lainnya dia punya pemahaman sendiri. Tapi ini kadang Bu kalau kita angkat tangan begini pasti turun dia kan. Ibu begini saja. Kalau tidak mau beli manset, ibu pakai kaos atau baju yang ketat, nanti di kamarnya masing-masing bisa dites ya. Angkat tangannya kelihatan nggak begitu kan ke bawah ke sini ya. Takutnya nanti kita pas tawaf Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim ininya dasternya turun sampai ke sini kelihatan tangan kita kan di situ orang ramai pasti kelihatan nggak? Kalau di kamar mungkin teman kamar nggak jadi masalah. Tapi kalau di tempat tawaf itu banyak orang, ya kan? Paham ya Bu ya? Insya Allah ya. Beli kaos kaki juga ibu-ibu ya, insya Allah. Karena waktunya juga Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai. Jadi di dalam perjalanan ibadah umrah ini yang paling penting adalah Bapak Ibu, yaitu kita harus mengikuti aturan-aturan ihram dan harus kita menyelesaikan rukun-rukunnya. Ya, rukun ini sangat penting. Jadi harus selesai. Ritual terakhirnya yaitu gunting rambut. Kalau diperhatikan, kita nggak mau kejadian seperti yang lalu. Dulu ada ke jemaah gitu kan, ketinggalan. Sampai ketinggalan di tempat sa'i pulang ke hotel. Jadi ganti baju. Jadi kan itu belum selesai. Sa'inya belum selesai, gunting rambutnya belum. Jadi sebelum gunting rambut itu umrohnya tidak selesai artinya. Jadi perjalanan terakhir, kalau ibaratkan sholat yaitu assalamualaikumnya ya. Kalau ibarat sholatnya itu assalamualaikum itu terakhir. Ya, kalau belum itu misalnya saya nggak bisa sa'i foto dari tahun belum selesai biar pulang ke hotel. Jadi itu Bapak Ibu jangan kita harus mengikuti apa yang diberikan oleh mutawif sebagai pelajaran. Ya makanya Bapak Ibu prakteknya besok insya Allah. Kalau Bapak Ibu akan mengikuti arahan kita, mutawif insya Allah semua berjalan lancar. Dan itu tanggung jawab kami. Saya minta untuk kerjasamanya Bapak Ibu di dalam perjalanan ini. Terus Bapak Ibu, sebelum kita tutup, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu yang pengen wakaf Quran juga menemui mutawifnya, pengen baca juga silahkan. Dan juga ini yang paling terpenting, malam ini Bapak Ibu packing. Malam ini packing ya, kopernya di packing rapi karena jam 8 pagi habis sarapan kopernya sudah depan pintu kamar. Paham ya Bu ya? Jadi tolong diperhatikan koper jam 8 pagi di depan pintu kamar. Apabila ada koper tambahan dikasih nama 95, 96, 97. Nanti takut hotelnya beda, jangan digabung-gabung. Pokoknya taruh depan pintu kamar masing-masing. Ya, kalau yang ada tas tambahan. Dan jadi tinggallah tas tentengan. Dan juga kain ihramnya Pak, keluarkan dari koper besarnya, takut nanti dibawa. Taruh di depan pintu kamar, pulang dari masjid kopernya sudah nggak ada. Dicari lagi ya, koper itu kain ihram taruh di depan pintu. Itulah barang-barang tersebut dengan oleh-oleh yang masih ada kesempatan untuk belanja Bapak Ibu di Kota Mekah, di Kota Madinah, Nabi Munawwarah. Ya ini Bapak Ibu, untuk makannya juga insya Allah besok setengah 12. Ini untuk pokoknya intinya Bapak Ibu apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu kita ikuti.
Karena waktunya juga Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke mutawifnya masing-masing.